Saudara-saudari yang terkasih, semakin banyak orang yang mendengarkan Yesus, semakin banyak pula yang mulai percaya. Dan itulah yang terjadi ketika kita mendengarkan Injil hari ini. Banyak orang yang melihat di dalam diri Yesus, Nabi yang memang diutus, sungguh-sungguh seorang Nabi. Ada yang mengatakan juga ia Mesias. Tetapi ada juga yang meragukan, yang mengatakan Nabi itu tidak mungkin berasal juga dari kampung, atau mungkin juga meragukan ini Yesus seorang Mesias itu adalah keturunan Yusuf dan juga dari Bethlehem, dan banyak yang meragukan karena mereka mendengarkan informasi, tetapi mereka tidak mendengarkan hati mereka yang mulai juga tertarik kepada Yesus. Mereka lebih mendengarkan juga pikiran-pikiran mereka sendiri yang meragukan Yesus. Dan ketika orang-orang Farisi mendapat penjaga-penjaganya datang mengatakan bahwa dia sungguh orang nabi yang diutus oleh Allah. Mereka kemudian khawatir orang-orang Farisi ini karena Yesus mulai banyak yang percaya, dan orang-orang Farisi khawatir orang-orang Yahudi mulai mengikuti Yesus, dan juga orang-orang Farisi sendiri mencurigai yang lain bahwa mereka pun juga ada yang mulai percaya. Nah, karena itu juga Nikodemus, seorang yang pada malam hari datang kepada Yesus, dia berkata kepada orang-orang Farisi, sebelum menghukum, sebaiknya kita mendengarkan Yesus. Sebelum mengadili, kita sebaiknya mendengarkan Yesus. Tetapi saran dari Nikodemus ini membuat orang-orang Farisi menjadi agak geram juga, dan berkata kepadanya, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kisah ini digambarkan ketidakpahaman orang-orang Farisi terhadap Yesus. Apa yang mereka anggap salah sebenarnya benar. Itulah gaya Yohanes menjelaskan tentang siapakah Yesus itu. Mereka menganggap bahwa Mesias itu adalah harus keturunan dari Yusuf dan kemudian dari Bethlehem. Memang benar Yesus keturunan Yusuf, keturunan Daud, dan memang dia lahir di Bethlehem. Ya, mereka melihat bahwa Yesus itu tidak berasal dari situ. Itulah yang gaya penulisan mengatakan, yang mau menunjukkan ketidakpahaman orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Farisi. Dan tadi juga dikatakan bahwa selidiki kitab suci bahwa Mesias itu tidak berasal dari Galilea. Ya, memang Yesus tidak berasal dari Galilea. Memang dia hidup di Galilea, tetapi dia berasal dari Bethlehem, dari tanah Yudea, dan dari keturunan Daud. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, gaya penjelasan yang demikian itu mau menunjukkan bahwa kerumitan hidup orang-orang Farisi itu didasari sebenarnya karena sikap-sikap di dalam hatinya sendiri yang tidak mau mendengarkan terlebih dahulu, tidak mau kemudian juga membuka hatinya kepada Tuhan. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Nikodemus, supaya orang-orang ini mendengarkan terlebih dahulu, sebelum mengecas, sebelum menghakimi, sebelum kemudian mengadili siapakah Yesus itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, belajar dari pengalaman ini, mari kita juga dalam masa Prapaskah, kita dalam tahun refleksi ini, kita membuka diri kita merenung-renungkan hidup kita, dan kita juga membuka diri kita, hati kita
kepada Tuhan. Kita tidak perlu ragu, kadang-kadang kita menjadi ragu karena informasi, karena pengetahuan kita. Ya, kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan hati kita, mendengarkan juga Tuhan sendiri yang ingin menyapa hidup kita. Seringkali kita terbelenggu oleh pengetahuan kita, terbelenggu oleh pemahaman kita sendiri, yang kita anggap benar tetapi salah. Yang kita anggap salah tetapi sebenarnya benar. Nah, karena itu kita butuh kejernihan, kita butuh ketenangan, kita butuh hati yang selalu terbuka mendengarkan Tuhan. Tuhan memberkati.